Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Aldi. Saya dari kelas TIA ingin mempresentasikan sebuah penelitian robot penabur benih padi. Pendahuluan. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau disingkat dengan INDEF, Bima Yudhistira, menyebut teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal di era digitalisasi, sebab kesadaran teknologi di kalangan petani masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan penggunaan teknologi modern merupakan faktor utama sektor pertanian masih bersifat tradisional. Di level daerah pendidikan banyak yang tamatan SMP ke bawah. Selain itu, memang diperlukan bantuan dari pemerintah seperti pelatihan teknologi terbaru ungkapnya. Kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Jika masih menggunakan sistem pertanian tradisional, tidak tertutup kemungkinan target pemenuhan pangan tidak akan tercapai. 2. Kemajuan teknologi yang semakin modern menuntut sektor pertanian untuk mengikuti kemajuan yang terjadi pada dinamika perkembangan teknologi di industri. Untuk dapat menerapkan sistem pertanian modern harus didukung juga oleh sumber daya manusia yang beradaptasi dengan perubahan teknologi pertanian. Hal ini membutuhkan kerjasama antara generasi muda yang lebih fokus di bidang teknologi dengan para petani konvensional yang lebih mengenal lapangan dan kendala yang ada, sehingga menghasilkan sinergi untuk meningkatkan hasil produksi pangan di Indonesia. Dengan penggabungan teknologi ke dalam pertanian maka akan menarik minat generasi muda dan pelajar untuk memulai belajar bertani maupun penelitian di bidang teknologi pertanian. Metode penelitian. Perancangan sistem elektronik dan sistem penggerak robot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuatan rangka robot sebagai struktur utama bentuk fisik robot dengan menggunakan bahan aluminium profile. Selanjutnya adalah pembuatan sistem gerak robot dengan model differential drive untuk memudahkan robot bergerak di area ladang dan juga sistem gerak mekanis untuk fungsi menanam benih dan mencabut gulma dengan model lengan mekanis. Bentuk fisik robot. Agrobot I dibuat berbentuk robot mobil beroda 4 dengan menggunakan roda karet off-road pada bagian belakang dan sistem suspensi untuk stabilitas bergerak di antara tanaman dan beroperasi pada permukaan lahan pertanian. Pada rangka robot pada gambar 1 dirakit menggunakan bahan batang aluminium profile tipe 30 kali 30 dengan dimensi panjang lebar tinggi 50 kali 40 kali 60 cm dan bobot robot 12 kg. Pada bagian tangan robot memanjang dari bagian depan sampai belakang dibuat jalur agar bibit padi yang telah ditanam melewati bagian bawah robot sampai ke belakang dan keluar dari bagian robot. Teknologi seperti ini bertujuan agar bagian robot tidak melindas bibit padi yang sudah ditanam. Rod karet bagian belakang terhubung langsung ke motor DC atau drag current yang sudah dilengkapi dengan gearbox dan roda bagian depan menggunakan mekanisme roda omnidirectional. Robot dilengkapi dengan gripper sebagai lengan untuk menaruh bibit padi dan mengambil rumput liar pada lahan yang dapat mengganggu pertumbuhan padi.
Terdapat dua jenis mekanis pada manipulator tersebut. Yang pertama adalah sistem Cartesian dengan sliding linear. Bearing yang digerakkan oleh motor stepper agar dapat mengubah posisi gripper terhadap sumber X dan Y, dan untuk pergerakan terhadap sumber Z menggunakan mekanisme pneumatik sehingga dapat menurunkan dan menaikkan posisi gripper. Inilah contoh gambar robot yang kita buat, atau agrobot AI. Pembahasan. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem mekanik dan elektronik dari agrobot AI meliputi beberapa komponen mekanik untuk memastikan semua komponen mekanik dan elektronik dapat bekerja dengan baik. Pertama, pengujian pergerakan robot, yaitu menguji manuver robot yang menggunakan sistem penggerak differential drive untuk dapat berjalan sehingga dapat dikendalikan dengan mudah. Kedua, sisi akurasi dan tingkat keberhasilan robot terhadap perintah yang seharusnya dieksekusi seperti pergerakan motor DC, motor stepper Z-axis, dan juga pergerakan satu set motor servo gripper. Kesimpulan dan saran. Paper ini mempresentasikan rancangan elektronik dan mekanik sebagai sebuah robot prototipe dan sekaligus sebagai robot edukasi di sektor industri pertanian. Rancangan elektronik disajikan dalam bentuk blok diagram yang dilengkapi dengan jalur distribusi, sumber daya, dan komunikasi untuk dikendalikan dari Arduino ke setiap perangkat elektronik sebelum diteruskan ke sistem bergerak. Perancangan elektronik menyesuaikan fungsi sistem penggerak untuk dapat mengendalikan sistem penggerak. Perancangan sistem penggerak dengan model differential drive dapat dikendalikan untuk pergerakan robot pada lahan simulasi pertanian. Setelah melakukan proses pembuatan dan melakukan pengujian ke setiap komponen sistem penggerak, terdapat kendala di bagian sistem penggerak utama, yaitu motor DC sebagai penggerak roda belakang dengan menggunakan sistem differential drive mengalami disebabkan karena karet ban yang tidak presisi. Untuk penggunaan sistem pneumatik bisa bekerja dengan baik tanpa kendala dan bisa menghasilkan pergerakan presisi, tetapi harus mengisi ulang tekanan udara setiap akan digunakan. Untuk keseluruhan, komponen sistem penggerak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan robot, yaitu menanam, mencabut rumput, dan memanen. Penelitian selanjutnya untuk merancang sistem gerak yang lebih handal di permukaan tanah dan lebih presisi sehingga dapat difungsikan secara otomatis penuh dan menambahkan beberapa sensor navigasi. Perlu tambahan kompresor angin untuk mensuplai tekanan angin pada sistem pneumatik dalam operasional dan sistem Cartesian yang lebih presisi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.